Banyak banget orang itu kan maksudnya merasa bahwa gak penting lah buat bergaul apa, yang penting itu sukses. Tapi kalau lu dengan pergaulan yang bagus ya, yang oke, ini akan bikin lu sukses mungkin beberapa kali lebih cepat. Kalau lu jago bikin kue, tapi gak ada yang tahu, Ya, gak ada gunanya juga. gua salah satu petinggi di bank katakan. Oke, untuk hampers tahun ini pakai semua dari kue. Betul. Ada hal yang orang itu gak akan cari di luar network dia gitu. Betul, betul. Ada orang yang memang maunya ketemunya dari networknya dia. Betul. Kalau lu gak suka ngomong, lu banyak dengerin orang, dan orang juga sukanya didengerin, bukan diceramahin. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Lo pernah dengar gak pepatah bilang your network is your network? Pernah. Kebalik gak ya? Tidak ada. Network. Bener. Aman kok, aman. Ya jadi mungkin kekayaan lo itu dilihat dari pergaulan lo. Betul. Atau mungkin juga ada orang yang bilang ya, lu kalau mau lihat seseorang kayak gimana, lu lihat aja lingkungan dia. Benar. Biasanya Bener beberapa temen dia yang mewakili lah. Kurang lebih levelnya nggak beda-beda jauh. Nah, jadi ya memang nggak dipungkiri lah ya. Sebenarnya dari kita sendiri pun kita bisa lihat. Pasti yang deket-deket sama kita ini secara value, secara mungkin level finansial apa-apa ya nggak beda terlalu jauh. Biasanya gitu. Pasti nggak terlalu beda lah. Jadi kali ini kita pengen bahas kenapa networking itu penting. Ya. Nah, jadi menurut lu kenapa itu penting, Hat? Coba. Sebenarnya network itu gini, banyak banget orang itu kan maksudnya merasa bahwa gak penting lah buat bergaul apa, yang penting itu sukses maksudnya. Tapi kalau lu dengan pergaulan yang bagus ya, yang oke, ini akan bikin lu sukses mungkin beberapa kali lebih cepat daripada lu ini. Istilahnya gini loh, kayak kalau lu jago bikin kue, tapi gak ada yang tahu, Ya, gak ada gunanya juga. iya betul. Lu buat lu makan doang kue. Ya, mungkin kalau gua bikin kuenya biasa aja, tapi karena gua kenal temennya banyak banget, Banyak, betul. mereka semuanya beli. Ya tetap Rame gitu. Contoh nih, gue punya teman baik hopeng berat 10 konglomerat Indonesia seandainya. Wah, ini cuma jago bikin kue bolu. Sama gue punya teman 10-nya ini teman biasa lah, yang semuanya itu juga kerja sama orang apa, maksudnya pegawai swasta apa segala macam. Bisa lihat kan bedanya kan? Iya. Kalau yang punya 10 teman konglomerat ya, gue jago nih, si A langsung ngomong apa? Gue bikinin perusahaan, mau gak? Kita bikin pabrik kue Ya, aja. apa gini, gua salah satu petinggi di bank katakan. Oke, untuk hampers tahun ini pakai semua dari kue. Betul. Atau kan si B nih, yang bertinggi gitu kan. Dia mikir, lu bisa gak bikin hampers 1000 hampers? Nah, Satu hampers budgetnya 4,5 juta. Wah. Wah, kaya lu, Kaya. 4,5 M. Maksudnya itu loh, itu kenapa network itu penting. Gitu. Network itu ada yang kita upayakan, ada yang natural. Iya. Natural itu kebetulan memang teman SD kita. Ya, mungkin dari Dulu sama-sama ingusan, sama-sama dia ingus, dia kita lap, ingus kita juga dia lap. Karena udah sukses. Saya taunya dia sukses kaya raya banget. Yaitu namanya network alami, natural network. Itu sangat jarang teman-teman, sangat jarang. Dan biasanya network kayak gitu itu memang kuat, bondingnya kuat. Biasanya dia pasti bantu lu punya. Iya. Tapi itu sangat jarang. Banyakan network itu kita upayakan juga. Iya. Gitu. Makanya kenapa network itu penting banget. Iya. Kira-kira gitu. Ya, kenapa network itu penting ya? Sebenarnya sebelumnya juga pernah bahas ya. Kalau ada hal yang orang itu gak akan cari di luar network dia gitu. Betul. Ada orang yang memang maunya ketemunya dari networknya dia. Betul. Contoh misal kayak gua mau beli BMW deh. Gua tahu Hartono waktu itu ada beli. Habis itu gua nanya, Har, kenalin dong sales lu. Iya. Nah, otomatis kan sales ini akan dapat referral dari saya. Betul. Ya kan, jadi otomatis dapat pelanggan lagi satu nih. Nah, jadi ataupun ya misal gua mau ikut tour ke Amerika misal. Waktu itu lu pakai tour apa? Nah, tahunya dari dia waktu itu gua pakai private tour misal. Betul. Nah, orangnya kan otomatis dapat pelanggan lagi gitu. Nah, bayangin ya kalau itu sales BMW ternyata gaul sama kita. Suka pergi makan malam sama kita. Kita mau beli Mercedes pun jadi BMW. Iya. Maksudnya kayak gitu, sepenting itulah. Iya. Oke. Nah, itu kita bahas kenapa network penting. Nah, kedua gitu, gimana, kan ada orang yang introvert nih. Termasuk kita berdua kan super introvert. Betul banget. Betul. Nah, ada kira-kira cara networking yang bagus itu gimana untuk orang introvert? Kan
secara naluri dia lebih kurang, pengen sendiri, lebih nggak suka lah gitu. lebih nggak ada naluri untuk kayak nyaring gitu. Sebenarnya gini, introvert itu tidak serta-merta membuat kita harus melupakan networking. Oke. Jadi dulu itu wah introvert banget. Wah juga maksudnya males lah ketemu orang apa segala macam. Cuma berpikir network itu penting banget. Jadi wah juga pergi bergaul keluar sana kan. Nah, caranya simple sebenarnya. Kalau lu gak suka ngomong, lu banyak dengerin orang. Dan orang juga sukanya didengerin, bukan diceramahin. Kalau lu introvert itu pas banget buat networking. Oke. Gitu loh, kayak contoh nih, lu tanya dia, kok bisa sesukses ini, gimana sih ceritanya? Kan orang kan senang, oh ini orang mau belajar, ya kita beneran mau belajar, beneran tulus memang mau belajar. Nah dia kan cerita panjang lebar, itu akan saving conversation mungkin 30 menit sampai 1 jam paling enggak kan, maksudnya dia akan cerita pas kocok. Habis dia cerita dia mikir apa? Lu orangnya asik juga ya. Padahal kita cuma dengerin. Karena orang itu suka didengarkan. Jadi introvert itu gak ada sih alasan introvert terus gak perlu networking gitu, enggak. Nah kalau lu sendiri mah? Nah kalau sebagai orang introvert mungkin ya yang gua rasain itu kita kadang nggak terlalu suka rame-rame. Betul. Nah, tapi sebenarnya kalau ngobrol 1, 2, 3 orang tuh masih oke. Nah, jadi mungkin tipsnya itu untuk orang introvert, cara networkingnya mungkin jangan nyari yang rame-rame dulu. Iya. Mungkin bisa mulai dari 1, 2 orang aja ngobrol. Jadi pendekatan one on one dulu gitu. Betul. Nah, mulai dari sana nanti baru pelan-pelan melebar. Betul. Jadi step by step lah. Jadi memang nggak gampang, tapi kalau gua flashback sendiri mungkin dulu juga lebih kuatnya itu di sana. Betul. Bisa deep talk gitu loh. Betul. 1, 2 orang. Dibanding rame-rame biasa lebih lama. Kita kan kalau introvert itu paling males tau gak apa? Kalau kita udah janji sama si A, ternyata si A itu gak ngomong gak apa bawa B, C, D, E. Itu kita udah, aduh. Iya. Tiba-tiba ada tipe teman yang begitu. Iya, dan kita secara mental belum menyiapkan gitu loh. Iya, ada tipe teman yang kalau ajak dia, tiba-tiba yang datang rame. Iya, siapa lagi? Aduh. Udahlah gitu. Iya. Nah, ketiga nih, ada nggak tips dan trik dalam networking? Pertama, jangan sok pinter. Oke. Jangan pernah ngajarin orang mengerjakan apa yang dia kerjakan. Gak usah. Kenapa? Contoh ini kita ambil contoh ya. Saya ketemu Desmond. Desmond nih bantu orang untuk arsitek sama perencanaan bangun rumah. Oke. Terus saya nggak ngerti apa-apa. Terus saya ngajarin Desmond caranya. Apakah nyebelin bagi Desmond? Bener nggak? Kayak mau lu kalau seandainya nih ketemu klien lu harus ngomongnya gini. Siapa saya ngajarin dia? Saya nggak ngerti arsitek, saya nggak ngerti ini itu saya ngajarin lagi. Jangan pernah. Memang mungkin maksud kita baik, tetapi bukan berarti dengan maksudnya baik hasilnya akan otomatis baik. Iya. Jadi lebih baik kita gak usah ngajarin orang untuk ini. Satu. Kedua, jangan ikut campur hubungan orang. Itu udah pasti. Contoh, seandainya nih Desmond sama pacarnya berantem seandainya di depan ya mereka sih nggak pernah sih, cuman seandainya lah, terus saya langsung ngomong, lu harusnya nggak boleh gitu. Jangan, itu bukan ranah kita untuk info. Mau sedekat apapun menurut gua malah jangan gitu, karena kita nggak tahu kenapa mereka berantem apa, itu kan proses dan ceritanya panjang gitu. Jadi kita ya nggak usah ikut campur lah gitu. Nah yang ketiga, be a good team player. Contoh, kalau janjian jam 7 kita datang ya lebih cepat. Kalau seandainya semua orang belum pulang ya gak usah pulang duluan kalau memang nggak ada acara atau apa gitu. Be a good team player lah. Terus kalau seandainya si A panitianya dia yang ajakin, bukan panitia lah ya, mungkin ketua kelompok lah bisa dibilang ya, dia ngajakin kita nongkrong di tempat ayo, lu jangan langsung datang terus bilang B aja lah, B lebih enak. Jangan, ya A aja gitu. Lu sendiri man? Menurut gua mungkin selain yang Hartono ngomong, tambahan mungkin 2 hal. Pertama itu belajar suka dengan orang itu. Betul. Jadi waktu kita ketemu orang baru, mungkin kita coba belajar apa sih yang kita suka? Apa sih yang kita suka dari dia gitu. Mungkin penampilannya ini orang keren banget nih gitu. Cara penampilan dia keren gitu. Mungkin kita coba ngobrolnya interest dulu ke dia ini. Betul. Waktu kita menarik, maksudnya kita suka tertarik dengan dia, otomatis nanti dia juga tertarik banget biasanya. Betul. Gitu. Nah, lalu kedua, kita lihat kelebihan dia apa. Sebenarnya kurang lebih sama sih. Fokus dengan kelebihan dia. Misalnya orangnya apa ya?
ngelucunya bagus gitu. Atau Gak ada korban, lucunya cakep, gak ada korban. ya gak ada Semuanya happy, semuanya happy. everybody happy gitu. Nah, itu maksudnya kita lihat itu kelebihannya. semua nilai plus banget gitu. Semua nilai plus gitu. Kok dia bisa ya bercanda tapi nggak ngejatuhin siapapun. Betul. Bercanda itu gampang. Semua orang bisa nyindir orang, tapi yang sulit adalah humor yang semuanya bisa ketawa tapi gak ada korban. Iya. Itu bener-bener seliu banget, bener-bener luar biasa Nah, banget. itu satu skill sebenarnya. Sebuah skill. Dua itu sih tadi lihat kelebihannya apa dan kita Betul. tertarik dulu dengan orang itu. Benar. Mungkin ini lebih ke perlu latihan sih. Nah. Jadi ini dari dalam sih, bukan Betul. sesuatu yang apa kita bawa dari luar, enggak. Betul. Tapi dari dalam Betul. hati kita belajar. Kira-kira ini orang kelebihannya apa ya? Kayak gua mulai suka nih dengan cara Benar. kayak gini nih, dan gua belajar. Nah, kurang lebih begitulah soal networking. Ada tambahan. Nah, terakhir ya, bagaimana yang kalau tips and Oh iya, ya, oke. Sorry, masih ada satu lagi. terakhir. Kita udah habis. Nah, tips cara masuk ke networking yang spesial. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin belum banyak yang tahu ya, Oke. bahwa banyak banget networking itu yang spesial. Yang orang biasa itu gak akan pernah bisa masuk. Bahkan mungkin tahu aja enggak. Oke. Jadi ada beberapa golf club itu saking eksklusifnya, cuma members yang bisa masukin members dengan cara dia resign dari members itu. Oh gitu. Jadi Jadi kalau mau misal masuk, gue mau masuk, misalnya gue membersnya, kalau gue mau ajak lu masuk, gue yang harus keluar. betul, karena dia itu pasti jumlahnya. Oh, oke. Katakan jumlahnya 100 lah, seandainya ya. Dia itu gak akan bisa masukin tambahan baru kalau gak ada yang resign. Jadi mau gak mau yang resign yang harus referensi ini. Gitu. Jadi super eksklusif. Nah, banyak. Ada arisan tertentu, ada apa gitu ya. Cara masuknya simple. Lu harus tahu dulu rules-nya seperti apa. Oke. Dan lu harus upayakan lu bisa penuhi semua rules. Contoh, kalau seandainya kita masuk ke grup, ke orang, maksudnya ke sebuah klub, di mana klubnya itu klub jam tangan mewah Rolex Indonesia. Ya lu harus punya dulu lah Rolexnya. Kalau enggak ya mana bisa lu masuk ke klub seperti itu gitu. Maksudnya lu harus tahu dulu ground rulesnya seperti apa, dan lu harus upayakan jangan lu selalu berpikir bahwa ribet amat sih mau temenan sama ini dong, ribet banget gak usah lah. Bukan seperti itu. Memang mereka itu eksklusif dan mereka nyaman dengan cara mereka berteman. Apa ya, kalau kita yang mau masuk ya kita yang harus menyesuaikan. Betul. Jadi untuk yang seperti itu kita harus itu. Siap. Itu satu. Kedua, lu kalau udah masuk ya belajar etika yang baik dan benar. Kalau nggak bisa, pergi les, pergi bayar orang untuk belajar etika. Karena etika itu sulit untuk dipelajari dan memang mahal biayanya untuk tahu. Jadi harus mengupayakan lah. Gitu. Oke, itu aja. Itulah kira-kira. Oke, jadi teman-teman ini topik kali ini kita bahas kenapa networking itu begitu penting. Dan kita juga memang lagi selalu belajar dan juga memperluas networking kita sendiri sih. Nah, jadi kira-kira dari teman-teman ada nggak tambahan yang perlu kita bahas lagi soal networking ini? Dan juga mungkin tips and trick yang belum kita bahas. Betul. Atau pengalaman dari teman-teman yang menarik, boleh juga di kolom komen. Jadi kita boleh reaction juga ke itu. Oke, itu aja. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.